Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Deru pendingin udara di ruang rapat terdengar, seperti dengungan lirih di telinga Alma. Di hadapannya, layar proyektor menampilkan grafik pertumbuhan kuartal yang menanjak tajam, hasil kerja kerasnya selama berbulan-bulan. 3 orang investor dari Jepang mengangguk-angguk puas, sementara jajaran direksi di sisinya tersenyum bangga. Alma, dalam balutan blazer biru tua yang dijahit sempurna, memegang kendali penuh. Suaranya tenang dan tegas saat menjelaskan strategi ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, sebuah perusahaan rintisan teknologi yang ia bangun dari garasi sempit, hingga kini bernilai miliaran. Di tengah presentasinya yang krusial, ponselnya yang diletakkan terbalik di atas meja bergetar hebat. Sebuah getaran panjang dan mendesak, bukan notifikasi email atau pesan biasa. Sesuai aturan pribadinya, seharusnya ia mengabaikannya. Namun, getaran itu terasa berbeda, seolah membawa energi kepanikan dari jarak ratusan kilometer. Ia menghentikan kalimatnya sejenak, melirik nama yang tertera di layar. Pak RT. Jantungnya langsung berdebar kencang. Pak RT tidak akan pernah meneleponnya di jam kerja, kecuali jika ada sesuatu yang sangat darurat terjadi pada ibunya. Dengan permohonan maaf yang sopan kepada para investor, Alma undur diri sejenak dari ruang rapat. Langkahnya terasa berat saat menuju koridor kaca yang menghadap pemandangan kota Jakarta. Udara di luar terasa lebih dingin begitu ia menempelkan ponsel ke telinganya. Suara di seberang terdengar panik dan terputus-putus. Neng Alma, ini Bapak. Ibu, Neng. Ibu pingsan tadi di dapur. Sudah dibawa ke puskesmas sama warga. Kata dokter harus segera dirujuk ke rumah sakit kabupaten, kondisinya lemah sekali. Dunia Alma seakan berhenti berputar. Grafik, angka, dan strategi ekspansi mendadak menjadi tidak berarti. Yang ada di pikirannya hanyalah wajah ibunya, satu-satunya harta yang ia miliki di dunia. Ia menutup matanya sejenak, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Bapak tolong urus administrasinya dulu, pakai uang saya. Kirimkan nomor rekening Bapak. Saya transfer sekarang. Pastikan ibu dapat perawatan terbaik. Saya segera pulang, Pak. Mungkin malam ini sudah sampai. Setelah menutup telepon, Alma tidak kembali ke ruang rapat. Ia hanya mengirim pesan singkat kepada wakilnya untuk mengambil alih. Pikirannya sudah tidak lagi berada di gedung pencakar langit itu, melainkan telah terbang ke sebuah rumah kayu sederhana di kampung halamannya. Ia segera menelepon suaminya, Arya. Nada dering berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Suara Arya terdengar santai, sedikit terganggu. Iya, sayang, aku lagi di jalan mau ketemu klien penting. Ada apa? Alma menarik napas dalam-dalam. Mas, ibu sakit keras. Aku harus pulang kampung sekarang juga. Terdengar jeda sejenak. Oh, ya? Sakit apa? Ya sudah, kamu pulang saja. Hati-hati di jalan, ya. Nanti kabari aku kalau sudah sampai. Jawab Arya dengan nada yang terdengar simpatik, namun terasa kosong dan datar. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut, tidak ada tawaran untuk menemani, hanya sebuah izin formalitas. Alma merasakan sedikit perih di hatinya, namun ia menepisnya. Mungkin Arya memang sedang sibuk sekali. Ia mencoba memaklumi. Setelah itu, ia menelepon mertuanya, Ibu Ningsih, sekadar untuk memberitahu bahwa ia akan pergi beberapa hari. Respons yang ia dapatkan jauh lebih buruk dari Arya. Apa? Pulang kampung? Terus Arya bagaimana? Siapa yang menyiapkan makan malamnya? Kamu ini jadi istri bagaimana? Sih? Mentang-mentang sudah jadi bos besar, suami jadi tidak diurus. Ibu kamu itu kan sudah tua, sakit-sakitan itu biasa. Tidak perlu dibesar-besarkan. Cerocos Ibu Ningsih tanpa jeda, suaranya tajam dan penuh tuduhan. Alma hanya bisa memejamkan mata, menahan amarah yang mulai naik. Bu, ini darurat. Ibu saya masuk rumah sakit. Jawabnya singkat, berusaha menjaga nada suaranya tetap hormat. Alah, alasan saja. Pokoknya jangan lama-lama. Kasihan anakku nanti kurus tidak ada yang merawat. Sahut Ibu Ningsih sebelum menutup telepon secara sepihak. Hati Alma terasa seperti diremas. Perkataan mertuanya selalu berhasil melukainya. Namun kali ini rasanya lebih menyakitkan. Ia segera pulang ke apartemen mewahnya, sebuah penthouse yang ia beli dengan hasil jerih payahnya sendiri. Dengan gerakan cepat, ia menarik sebuah koper dari lemari dan mulai memasukkan pakaian seadanya. Pikirannya kacau, antara cemas memikirkan kondisi ibunya dan marah atas perlakuan keluarga suaminya.
Saat itulah matanya tanpa sengaja tertuju pada laptop Arya yang tergeletak di meja kerja dalam keadaan terbuka. Niatnya hanya ingin mematikannya, namun sebuah notifikasi email di layar menarik perhatiannya. Email itu baru saja masuk beberapa menit yang lalu. Pengirimnya adalah sebuah vendor pernikahan ternama. Namun yang membuat darah Alma seakan berhenti mengalir adalah subjek email tersebut, detail catering dan gedung pernikahan, konfirmasi final. Tangannya gemetar saat ia memberanikan diri menyentuh touchpad untuk membuka email itu. Di dalamnya terlampir rincian lengkap sebuah paket pernikahan mewah, untuk tanggal yang ditetapkan 3 bulan dari sekarang. Nama mempelai pria adalah Arya Wiguna, suaminya. Tapi nama mempelai wanitanya bukanlah Alma, melainkan seorang wanita dengan nama yang asing di telinganya. Jantungnya serasa dicabut paksa. Kepalanya pusing, dan ruangan di sekelilingnya terasa berputar. Apa maksud semua ini? Apakah suaminya akan menikah lagi? Pikiran itu begitu absurd, begitu mengerikan, hingga otaknya menolak untuk memprosesnya. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ini proyek klien Arya. Arya memang pernah berkata ingin merintis usaha sebagai event organizer. Ya, pasti begitu. Tidak mungkin suaminya, pria yang telah menemaninya selama 5 tahun terakhir, melakukan hal sekejam ini. Ia memaksa dirinya untuk percaya pada kemungkinan itu. Krisis ibunya jauh lebih penting saat ini. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Alma menutup laptop itu dengan paksa. Ia tidak punya waktu untuk drama ini. Ia harus fokus pada ibunya. Ia mengunci rapat-rapat kecurigaan itu di sudut hatinya yang paling dalam, lalu bergegas memesan tiket pesawat paling awal menuju kampung halamannya. Perjalanan dari Jakarta ke kampung halamannya di sebuah kota kecil di Jawa Tengah terasa, seperti melintasi 2 dunia yang berbeda. Alma meninggalkan gemerlap lampu kota, gedung-gedung beton yang angkuh, dan jalanan yang tak pernah tidur. Semakin jauh mobil travel yang ia tumpangi melaju, pemandangan berganti menjadi hamparan sawah hijau yang menenangkan, deretan pohon kelapa yang melambai, dan rumah-rumah sederhana dengan atap genting berwarna merah bata. Udara pun berubah, dari panas dan penuh polusi menjadi sejuk dan segar dengan aroma tanah basah sehabis hujan. Perubahan ini sedikit menenangkan jiwanya yang sedang kalut. Namun, ketenangan itu segera terusik begitu ia tiba di rumah sakit kabupaten. Ia menemukan ibunya terbaring lemah di ranjang ruang perawatan kelas 2, dengan selang infus tertancap di punggung tangannya yang keriput. Wajah ibunya yang selalu teduh kini terlihat pucat dan lelah. Hati Alma terasa sakit melihatnya. Ia menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin, dan air mata yang sedari tadi ditahannya akhirnya tumpah juga. Ia merasa bersalah karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, hingga kurang memperhatikan kesehatan ibunya. Selama beberapa hari, Alma tidak beranjak dari sisi ibunya. Ia mengurus segalanya, mulai dari menyuapi bubur, membersihkan badan ibunya, hingga berbicara dengan dokter mengenai perkembangan kondisinya. Di sela-sela waktu itu, kenangan masa lalu kembali berkelebat di benaknya. Ia teringat pada rumah kecil mereka yang berdinding kayu, tempat ia dibesarkan. Aroma masakan ibunya yang sederhana namun selalu terasa paling lezat di dunia, suara tawa mereka saat menonton televisi hitam putih satu-satunya, dan pelukan hangat ibunya setiap kali ia merasa lelah. Ibunya adalah seorang penjahit upahan yang bekerja siang dan malam demi menyekolahkan Alma hingga sarjana. Pengorbanan ibunya itulah yang menjadi bahan bakar semangat Alma untuk mengubah nasib. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ibunya tidak perlu lagi bekerja dan bisa menikmati hari tua dengan tenang. Janji itulah yang mendorongnya bekerja gila-gilaan, merintis usahanya dari nol dengan modal nekat dan proposal yang ia tulis tangan. Ia teringat malam-malam tanpa tidur, penolakan dari puluhan investor, dan cemoohan orang-orang yang meremehkan mimpinya. Di masa-masa sulit itu, Arya hadir dalam hidupnya. Arya adalah seniornya di kampus, seorang pria tampan dengan senyum menawan dan kemampuan berbicara yang luar biasa. Awalnya, Arya terasa seperti pangeran penyelamat. Ia selalu ada untuk menghibur Alma saat gagal, memujinya saat berhasil, dan memberikan dukungan moral yang tak pernah putus. Alma, yang saat itu haus akan validasi dan kasih sayang, jatuh cinta sepenuhnya. Mereka menikah tak lama setelah perusahaan Alma mendapatkan suntikan dana besar pertamanya. Namun, seiring berjalannya waktu, topeng itu perlahan terbuka. Dukungan moral Arya tidak pernah berubah menjadi dukungan nyata. Saat Alma bekerja hingga larut malam untuk mengembangkan perusahaannya, Arya lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya dengan alasan membangun jaringan. Saat perusahaan Alma akhirnya sukses besar, Arya dengan senang hati menikmati hasilnya. Ia berhenti dari pekerjaannya yang tidak seberapa dan memilih untuk membantu Alma dari rumah, sebuah istilah halus untuk tidak melakukan apa-apa. Semua kemewahan, mulai dari mobil sport,
jam tangan mahal, hingga keanggotaan klub golf elit, semuanya dibeli dengan uang Alma. Tidak hanya Arya, keluarganya pun ikut menikmati kekayaan Alma. Ibu Ningsih dan Riana, kakak iparnya, seolah menemukan tambang emas. Mereka tidak pernah segan meminta uang untuk alasan-alasan sepele. Riana bahkan pernah merengek meminta Alma membelikannya sebuah mobil mewah dengan dalih untuk menunjang penampilannya sebagai sosialita. Alma, yang saat itu masih berusaha menjadi menantu dan ipar yang baik, selalu menuruti keinginan mereka. Ia berharap kebaikannya akan membuat mereka menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Namun, harapannya sia-sia. Di belakangnya, ia tahu mereka selalu merendahkannya, menyebutnya wanita udik beruntung yang tidak pantas bersanding dengan Arya yang berasal dari keluarga terpandang, meskipun kenyataannya keluarga mereka tidak sekaya itu sebelum Alma hadir. Kenangan-kenangan pahit itu membuat dadanya terasa sesak. Ia menatap wajah ibunya yang tertidur, merasa bodoh karena telah begitu buta selama ini. Ia mengorbankan begitu banyak waktu dan perasaan untuk orang-orang yang tidak pernah tulus menghargainya, sementara ia mengabaikan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Malam itu, saat ia sedang termenung di kursi samping ranjang ibunya, ponselnya bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Jantungnya berdebar tanpa alasan saat ia membukanya. Pesan itu tidak berisi kata-kata, hanya sebuah foto. Namun, foto itu cukup untuk meruntuhkan seluruh dunia yang coba ia pertahankan. Dalam foto itu, Arya terlihat sedang tertawa lepas di sebuah restoran yang sangat mewah. Ia tidak sendiri. Di sampingnya, seorang wanita cantik bergaun merah tersenyum, manja sambil menyandarkan kepalanya di bahu Arya. Tangan Arya melingkar mesra di pinggang wanita itu. Mereka tampak seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Seketika, kepingan puzzle itu menyatu di benak Alma. Email tentang detail pernikahan, sikap dingin Arya di telepon, dan kini foto ini. Ini bukanlah proyek klien. Ini adalah pengkhianatan. Udara di dalam ruangan terasa menipis. Tangan Alma menjadi dingin sedingin es, dan ponsel itu terasa sangat berat di genggamannya. Rasa sakit yang tajam dan menusuk menghantam dadanya, jauh lebih menyakitkan daripada luka manapun yang pernah ia rasakan. Di tengah keheningan malam rumah sakit yang hanya diisi oleh suara detak monitor jantung ibunya, Alma merasa hatinya sendiri telah berhenti berdetak. Pagi menjelang dengan lambat di kamar perawatan itu. Sinar matahari yang pucat menyelinap masuk melalui celah gorden, namun tak mampu menghangatkan dingin yang membekap jiwa Alma. Semalaman ia tidak tidur. Gambar di layar ponselnya seolah terpatri di kelopak matanya, terus berputar-putar di benaknya setiap kali ia mencoba untuk beristirahat. Pengkhianatan Arya terasa seperti racun yang menyebar perlahan ke seluruh aliran darahnya, melumpuhkan setiap sendi dan membuat napasnya terasa berat. Ia duduk di kursi, memandangi wajah ibunya yang terlelap dalam pengaruh obat penenang. Wajah yang penuh gurat lelah itu adalah satu-satunya alasan ia masih bisa mempertahankan kewarasannya. Ia berutang segalanya pada wanita itu, dan melihatnya terbaring lemah seperti ini sementara dunianya sendiri sedang hancur berkeping-keping terasa seperti sebuah ironi yang kejam. Ia merasa gagal. Gagal sebagai anak yang tidak bisa menjaga ibunya dengan lebih baik, dan gagal sebagai istri yang ternyata begitu bodoh dan buta. Bagaimana mungkin ia tidak melihat tanda-tandanya selama ini? Sikap Arya yang semakin berjarak, pengeluarannya yang tak terkendali, dan pertemuan bisnis, hingga larut malam yang tak pernah menghasilkan apa-apa. Ia terlalu sibuk membangun istana untuk mereka, hingga tidak sadar bahwa rajanya diam-diam membangun singgasana lain untuk ratu yang baru. Di tengah lamunannya, ibunya sedikit bergerak. Matanya yang sayu terbuka perlahan, menatap Alma dengan tatapan yang sedikit berkabut namun penuh kasih. Enduk, panggilnya dengan suara serak dan lemah. Alma segera mendekat, menggenggam tangan ibunya. Iya, Bu. Alma di sini. Ibu butuh sesuatu? Ibunya menggeleng pelan. Ia menatap putrinya lekat-lekat, seolah bisa melihat badai yang berkecamuk di dalam hatinya. Kamu kelihatan lelah sekali, bisiknya. Jaga dirimu baik-baik, ya. Jangan terlalu percaya sama keluarga suamimu. Mereka tidak pernah tulus padamu, Nak. Kata-kata itu, meskipun diucapkan dengan tenaga yang nyaris habis, menghantam Alma seperti palu godam. Itu adalah kebenaran yang selama ini ia coba sangkal, sebuah validasi dari satu-satunya orang di dunia yang pendapatnya paling berarti. Hati Alma terasa perih, namun di saat yang bersamaan ia merasakan secercah kekuatan. Ibunya, bahkan dalam kondisi selemah ini, masih berusaha melindunginya. Sebelum Alma sempat menjawab, mata ibunya kembali terpejam, kembali terlelap dalam tidurnya. Tepat saat itu, ponselnya yang tergeletak di meja kecil di samping ranjang berdering nyaring, memecah kesunyian yang syahdu. Nama,
Ibu mertua, tertera di layar. Jantung Alma berdebar kencang. Biasanya ia akan segera mengangkatnya, namun kali ini tangannya terasa kaku. Ia tahu, telepon ini bukanlah telepon biasa. Setelah foto semalam, firasatnya mengatakan bahwa ini adalah awal dari akhir. Dengan napas yang tertahan, ia menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya, mempersiapkan diri untuk apapun yang akan datang. Suara yang menyambutnya bukanlah sapaan, melainkan bentakan tajam dari Ibu Ningsih. "Alma, kamu ini bagaimana sih? Sudah berhari-hari pergi tidak ada kabar. Suamimu di sini terlantar. Tahu tidak? Kamu lebih mentingin ibumu yang sakit-sakitan itu daripada suamimu sendiri." Alma memejamkan matanya, merasakan gelombang kemarahan yang familiar. Namun sebelum ia bisa menjawab, suara lain yang lebih melengking ikut menimpali. Itu adalah suara Riana, kakak iparnya. "Sudahlah, Emma. Tidak usah bicara lagi sama dia. Dia itu memang tidak tahu diri. Tidak sadar posisinya di mana." Alma terdiam, membiarkan mereka meluapkan kebencian mereka. Genggamannya pada ponsel mengerat. "Apa maksudmu, Riana?" tanyanya dengan suara yang ia usahakan tetap tenang. Terdengar tawa mengejek dari seberang. "Ya ampun, kamu benar-benar tidak sadar, ya? Dengar baik-baik, Alma. Kami sudah menemukan penggantimu. Wanita yang jauh lebih baik, lebih kaya, lebih berkelas, dan yang pasti, lebih pantas untuk Arya. Ayahnya seorang konglomerat, bukan cuma penjahit kampung sepertimu." Setiap kata terasa seperti sabetan pedang. Jadi benar. Email itu, foto itu, semua benar. Ibu Ningsih kembali mengambil alih. Suaranya kini terdengar penuh kemenangan yang kejam. "Benar kata Riana. Arya akan segera menikah lagi. Jadi, kami minta kamu tidak usah kembali lagi ke Jakarta. Kamu dan ibumu yang penyakitan itu cuma beban untuk keluarga kami. Urus saja ibumu sampai mati di kampung. Jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di hadapan kami atau Arya. Paham kamu?" Langit-langit kamar rumah sakit terasa berputar. Rasa sakit di dada Alma begitu hebat hingga ia sulit bernapas. Mereka tidak hanya mengkhianatinya, mereka membuangnya seperti sampah, menghina satu-satunya harta yang ia miliki, ibunya. Semua pengorbanan, semua kerja keras, semua rasa sabar yang ia pupuk selama bertahun-tahun, kini terasa sia-sia dan bodoh. Ia telah memberikan segalanya untuk keluarga ini, dan beginilah balasannya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi di tengah rasa sakit yang menghancurkan itu. Tiba-tiba, rasa sakit itu berhenti. Lenyap. Digantikan oleh kekosongan yang dingin dan senyap. Tidak ada lagi air mata yang ingin keluar. Tidak ada lagi hati yang terasa perih. Seolah-olah ada sebuah saklar di dalam dirinya yang telah dimatikan. Semua emosi itu membeku, berubah menjadi bongkahan es yang tajam dan padat. Di tengah keheningan itu, sebuah suara tawa kecil lolos dari bibirnya. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Itu bukan tawa kebahagiaan atau tawa kegilaan. Itu adalah tawa seseorang yang telah melewati batas rasa sakitnya dan menemukan sesuatu yang lain di seberangnya. Kebebasan. Ibu Ningsih dan Riana di seberang telepon terdiam, kaget mendengar tawanya yang mengerikan. "Kenapa kamu tertawa? Hah? Sudah gila kamu?" bentak Ibu Ningsih. Alma menghentikan tawanya. Ia menarik napas dalam-dalam, dan ketika ia berbicara lagi, suaranya terdengar sangat tenang, datar, dan dingin seperti es. "Oh, begitu? Baiklah. Terima kasih banyak atas informasinya, Bu. Ini benar-benar informasi yang sangat berharga." Tanpa menunggu jawaban, ia langsung menutup telepon. Ia menatap layar ponselnya yang kini gelap, lalu beralih menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Yang balas menatapnya bukanlah seorang wanita yang hancur dan kalah, melainkan seorang wanita dengan mata yang menyala-nyala karena amarah yang beku. Wajahnya yang tadinya penuh luka kini, mengeras menjadi topeng baja yang dingin dan tanpa ekspresi. "Baiklah," bisiknya pada bayangannya sendiri. "Kalian yang memulai perang ini. Mari kita mulai permainannya." Tidak ada jeda. Tidak ada waktu untuk meratapi nasib. Saat Alma memutuskan untuk bermain, ia bergerak dengan kecepatan dan ketepatan seorang predator. Otaknya, yang biasanya ia gunakan untuk menyusun strategi bisnis yang rumit, kini bekerja penuh untuk menyusun strategi kehancuran bagi orang-orang yang telah menginjak-injak harga dirinya. Rasa sakit hati yang tadinya melumpuhkan kini telah bertransformasi menjadi bahan bakar beroktan tinggi yang memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia tidak lagi merasa seperti seorang istri yang dikhianati. Ia merasa seperti seorang ratu yang kerajaannya telah coba direbut secara paksa, dan sekarang ia akan mengambil kembali semua miliknya dengan bunga yang setimpal.
Gerakannya tenang dan terukur. Ia membuka daftar kontak di ponselnya, melewati nama-nama klien penting dan manajer perusahaan, hingga jarinya berhenti pada satu nama, Pak Budi, pengacara. Pak Budi bukan sekadar pengacara biasa. Ia adalah penasihat hukum dan keuangan kepercayaan Alma sejak perusahaan mulai berkembang pesat. Ia adalah orang yang mengurus semua aset, kontrak, dan investasi Alma. Ia tahu persis setiap sen uang yang Alma hasilkan dan kemana uang itu pergi. Lebih dari itu, ia juga tahu tabiat keluarga Arya yang seringkali memanfaatkan kebaikan Alma. Panggilan itu tersambung pada dering kedua. "Selamat pagi, Bu Alma," sapa Pak Budi dengan suaranya yang profesional dan tenang. "Pagi, Pak Budi. Maaf mengganggu di luar jam kerja. Saya butuh bantuan Bapak." "Segera," jawab Alma. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti seorang jenderal yang sedang memberikan perintah di medan perang. Pak Budi bisa merasakan urgensi dan perubahan nada dalam suara kliennya. "Tentu, Bu. Apa yang bisa saya bantu?" Alma berjalan ke sudut ruangan, menjauh dari ranjang ibunya, suaranya merendah menjadi bisikan yang tajam dan mematikan. "Pak Budi, saya mau Bapak menarik semua aset atas nama saya yang saat ini dinikmati oleh suami saya dan keluarganya. Semuanya, tanpa terkecuali. Lakukan hari ini juga." Terdengar jeda singkat di seberang, Pak Budi sedikit terkejut dengan perintah yang tiba-tiba dan drastis itu, namun ia segera menguasai diri. "Baik, Bu. Bisa Ibu perinci aset mana saja yang perlu segera kita amankan?" Disinilah kecerdasan dan kejelian Alma sebagai pebisnis terlihat. Selama ini, meskipun ia mencintai Arya, ia tidak pernah bodoh. Nasihat Pak Budi sejak awal selalu ia ikuti, yaitu untuk memisahkan dengan jelas antara aset pribadi dan aset bersama, terutama aset yang ia miliki sebelum menikah dan yang ia beli dari hasil perusahaannya sendiri. Pertama, Alma memulai, suaranya seperti mesin yang membacakan data, rumah utama di Pondok Indah. Sertifikat hak milik nomor 347. Sepenuhnya atas nama saya, Alma Prameswari. Saya mau surat perintah pengosongan dikirim hari ini juga. Beri mereka waktu maksimal 2 kali 24 jam untuk angkat kaki. "Baik, Bu. Sudah saya catat," sahut Pak Budi. Terdengar suara ketikan keyboard di latar belakang. Kedua, 2 unit mobil. 1 Alphard hitam dan 1 sedan sport biru metalik. Keduanya terdaftar atas nama perusahaan saya, PT Cipta Gemilang. Kirim tim untuk menarik kedua unit itu hari ini juga. Saya tidak peduli dimanapun mobil itu berada, cari dan ambil. "Siap, Bu." Ketiga, semua kartu kredit tambahan yang melekat pada kartu utama saya. Ada 3 kartu, 1 untuk Arya, 1 untuk Ibu Ningsih, dan 1 untuk Riana. Blokir permanen semuanya, sekarang juga. Potong semua akses finansial mereka dari saya. Sedang saya proses melalui telepon dengan pihak bank, Bu. Keempat, dan ini yang paling penting. Rekening bersama di Bank Sentral Asia. Rekening itu 99% isinya adalah transfer dari rekening bisnis saya untuk biaya rumah tangga. Jejak digitalnya sangat jelas. Saya mau Bapak segera bekukan rekening itu, lalu ajukan surat kuasa untuk menarik seluruh saldo dan memindahkannya ke rekening pribadi saya yang lain. Jangan sisakan 1 rupiah pun. Pak Budi terdiam sejenak, mencerna rentetan perintah yang cepat dan tanpa ampun itu. "Semua sudah saya catat, Bu Alma. Perintah akan saya laksanakan segera. Tim saya akan bergerak hari ini juga. Mereka tidak akan tahu apa yang menimpa mereka sampai semuanya terlambat." "Bagus," jawab Alma singkat. "Laporkan setiap progresnya kepada saya." "Terima kasih, Pak Budi." Ia menutup telepon. Napasnya sedikit memburu, bukan karena lelah, tapi karena luapan energi yang luar biasa. Untuk pertama kalinya setelah berjam-jam, ia merasa memegang kendali lagi. Ia tidak lagi menjadi korban yang pasrah, ia adalah eksekutor. Tidak ada lagi rasa ragu atau penyesalan. Mereka telah membakar jembatan, dan kini Alma akan memastikan mereka juga merasakan panas apinya. Ia kembali duduk di kursi di samping ibunya. Ia meraih tangan ibunya yang hangat, menggenggamnya dengan kekuatan baru. Genggamannya kini terasa mantap dan penuh kepastian. Ia menatap wajah damai ibunya, dan sebuah janji terucap di dalam hatinya. "Alma janji, Bu, tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti kita. Tidak akan ada lagi yang bisa menginjak-injak harga diri kita. Mulai hari ini, Alma akan mengambil kembali semua yang menjadi hak kita dan membangun kembali surga kita sendiri, hanya untuk kita berdua." Tepat saat itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Dari Pak Budi. Isinya singkat saja, "Blokir kartu kredit berhasil.
Tim penarik mobil sedang meluncur ke lokasi. Surat pengosongan sedang dicetak. Perang telah dimulai, Bu. Alma membaca pesan itu, dan seulas senyum tipis yang dingin terukir di bibirnya. Permainan caturnya telah dimulai, dan sang ratu baru saja melakukan langkah pertamanya. Sekakmat sudah menanti di depan mata. Jauh dari keheningan kamar rumah sakit di Jawa Tengah, di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta, pesta kecil sedang berlangsung. Tawa Ibu Ningsih yang melengking terdengar memenuhi ruang makan yang didesain dengan interior mahal pilihan Alma. Di hadapannya, duduk Arya yang tersenyum bangga, dan di samping Arya, seorang wanita muda bernama Clarissa, calon menantu barunya. Clarissa cantik, kulitnya putih terawat, dan gaun yang ia kenakan harganya mungkin setara dengan biaya perawatan Ibu Alma selama sebulan. Riana, kakak ipar Alma, sibuk memamerkan tas bermerek edisi terbatas yang baru ia beli kemarin menggunakan kartu kredit tambahan dari Alma. Mereka bersulang dengan jus buah mahal, merayakan kemenangan mereka. Surga yang mereka nikmati terasa begitu nyata dan permanen. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa surga itu dibangun di atas fondasi milik orang lain, dan fondasi itu sedang ditarik dari bawah kaki mereka. Aku tidak menyangka semuanya akan semudah ini, kata Riana sambil terkikik. Alma itu ternyata bodoh juga, ya. Dibuang begitu saja hanya bisa tertawa. Mungkin otaknya sudah tidak beres karena stres mengurus ibunya yang mau mati itu. Ibu Ningsih menimpali dengan senyum puas, sudah sepantasnya. Dia tidak pernah selevel dengan kita. Sekarang, dengan Clarissa, keluarga kita akan semakin terpandang. Benar kan, calon menantuku sayang? Clarissa tersenyum manis, senyum yang diperhitungkan dengan cermat. Ia melirik sekeliling rumah itu dengan tatapan menilai. Rumah ini bagus sekali, Tante. Nanti setelah kami menikah, mungkin kita bisa merenovasi sedikit dapurnya agar lebih modern. Arya merangkul pinggang Clarissa dengan mesra. Tentu saja, sayang. Apapun untukmu. Setelah warisan dari Alma kita urus, kita bisa membeli villa di Bali. Mereka tertawa bersama, mabuk oleh keserakahan dan kebodohan mereka sendiri. Retakan pertama di surga mereka muncul saat makan siang. Untuk mengesankan Clarissa dan calon besannya, Arya mengajak mereka semua ke restoran bintang 5 termahal di kota. Setelah santapan mewah yang diisi dengan obrolan congkak tentang rencana pernikahan, tibalah saatnya membayar. Dengan gaya seorang pangeran, Arya menyodorkan kartu kredit berwarna hitamnya, kartu utama dari Alma yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Beberapa menit kemudian, pelayan kembali ke meja mereka dengan wajah canggung. Mohon maaf, Pak, kartunya ditolak. Arya mengerutkan kening. Apa maksudmu ditolak? Coba lagi. Mungkin mesin kalian yang rusak. Pelayan itu mencoba lagi di mesin yang berbeda, dan hasilnya tetap sama. Wajah Arya mulai memerah karena malu, terutama di hadapan ayah Clarissa yang menatapnya dengan pandangan sedikit meremehkan. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan dari pihak bank. Serunya, suaranya sedikit terlalu keras hingga menarik perhatian meja lain. Dengan kesal, ia terpaksa membayar dengan kartu debitnya sendiri, menguras hampir seluruh sisa tabungannya yang tak seberapa. Mereka menganggapnya sebagai gangguan teknis kecil, sebuah ketidaknyamanan sesaat. Bencana kedua datang menimpa Riana. Sore harinya, ia pergi ke sebuah mall paling mewah bersama teman-teman sosialitanya. Tujuannya satu, memamerkan statusnya sebagai calon adik ipar seorang putri konglomerat. Setelah berbelanja beberapa kantong barang yang ia gesek dengan kartu kreditnya sendiri, yang limitnya jauh lebih kecil, ia berjalan menuju lobi utama untuk mengambil mobilnya dari layanan valet. Namun, ia tertegun melihat pemandangan di depan lobi. Mobil Alphard hitamnya, hadiah dari Alma, sedang diangkut ke atas sebuah truk derek. Dua orang pria berbadan tegap dengan seragam dari sebuah firma hukum mengawasi proses itu. Riana berlari histeris. Hei, apa yang kalian lakukan pada mobilku? Turunkan. Salah satu pria itu mendekatinya, menunjukkan selembar surat tugas dengan tenang. Maaf, Ibu. Kami diperintahkan oleh pemilik sah kendaraan ini, PT Cipta Gemilang, untuk menarik unit ini. Wajah Riana pucat pasi. Pemiliknya suamiku, maksudku, kakakku. Ini mobilku, teriaknya kalap. Teman-temannya mulai berbisik-bisik, dan orang-orang yang lalu lalang berhenti untuk menonton drama itu. Rasa malu yang luar biasa membakarnya. Ia mencoba menelepon Arya, namun kepanikan membuatnya sulit berpikir. Pria itu tidak peduli dengan teriakannya. Dalam hitungan menit, mobil kebanggaannya itu dibawa pergi, meninggalkan Riana yang berdiri mematung di tengah lobi, menjadi tontonan dan bahan gosip baru bagi seluruh lingkaran sosialnya. Kepanikan benar-benar melanda saat malam tiba. Ibu Ningsih,
yang sedang asyik menonton sinetron favoritnya di televisi layar lebar di ruang keluarga, tiba-tiba terkejut saat layar menjadi gelap gulita. Seluruh lampu di rumah padam. Pendingin ruangan mati, menyisakan keheningan yang menyesakan. Mati lampu lagi. PLN ini tidak becus sekali kerjanya. Gerutunya, ia mencoba menyalakan lampu darurat, namun tidak ada yang berfungsi. Saat ia berjalan ke dapur untuk mencari lilin, ia menyadari sesuatu yang lebih gawat. Ia membuka keran air, dan tidak ada setetes pun air yang keluar. Listrik dan air mati bersamaan. Ini bukan pemadaman biasa. Arya dan Riana tiba di rumah hampir bersamaan, keduanya dengan wajah panik dan marah. Riana menangis menceritakan penghinaan yang dialaminya, sementara Arya mengomel tentang kartu kreditnya yang masih tidak bisa digunakan. Mereka menemukan ibu mereka duduk dalam kegelapan, hanya diterangi oleh senter dari ponsel. Ada apa ini? Kenapa rumah jadi seperti ini? Bentak Arya. Saat itulah, di tengah kekacauan dan kegelapan, terdengar ketukan keras dan berwibawa di pintu depan. Dengan perasaan was-was, Arya membuka pintu. Di luar, berdiri seorang pria parubaya berjas rapi yang tampak familiar, diapit oleh 2 orang petugas keamanan. Itu Pak Budi, pengacara Alma. Tanpa banyak bicara, Pak Budi menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Arya. Selamat malam. Saya di sini untuk menyampaikan surat ini atas nama klien saya, Ibu Alma Prameswari. Dengan tangan gemetar, Arya membuka amplop itu dan membaca isinya di bawah cahaya senter ponsel Riana. Matanya membelalak ngeri. Kertas itu adalah surat perintah hukum untuk mengosongkan properti tersebut dalam waktu 1x24 jam. Surga mereka telah resmi berubah menjadi neraka. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang keluarga yang gelap itu setelah Pak Budi dan timnya pergi. Keheningan itu kemudian pecah oleh sebuah jeritan melengking dari Ibu Ningsih. Tidak Aa. Tidak mungkin. Wanita sialan itu tidak mungkin berani melakukan ini pada kita. Ia jatuh terduduk di sofa, napasnya tersengal-sengal, matanya membelalak tak percaya. Riana meraung-raung seperti anak kecil, bukan karena takut kehilangan tempat tinggal, tapi karena takut kehilangan status sosialnya. Mobilku diambil. Rumah ini mau diambil. Apa kata teman-temanku nanti? Aku bisa gila. Ini semua salahmu, Ma. Kenapa Mama menyuruhku menelepon perempuan ular itu? Arya, yang tadinya membeku karena syok, kini dilanda amarah yang meledak-ledak. Ia membanting surat di tangannya ke lantai. Diam kalian semua. Bentaknya, suaranya menggema di ruangan gelap. Ini bukan salah Mama atau Riana. Ini semua karena perempuan tidak tahu diuntung itu. Beraninya dia melakukan ini padaku, suaminya sendiri. Mereka bertiga mulai saling menyalahkan, melemparkan tuduhan dan makian satu sama lain. Kepanikan telah mengupas lapisan kepura-puraan mereka, menampakkan sifat asli mereka yang egois dan pengecut. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa bencana ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Setelah babak saling menyalahkan yang sia-sia, mereka akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Mereka harus membujuk Alma. Mereka harus membuatnya membatalkan semua ini. Dengan tergesa-gesa, Ibu Ningsih meraih ponselnya dan menekan nomor Alma. Nada sambung terdengar, namun tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap nada sambung yang tidak diangkat rasa seperti ketukan paku di peti mati harapan mereka. Dia tidak mengangkatnya. Seru Ibu Ningsih frustrasi. Coba pakai teleponmu, Ri. Riana pun mencoba, dan hasilnya sama saja. Arya, dengan sisa-sisa kesombongannya, mencoba menelepon dengan nada memerintah. Ia meninggalkan pesan suara yang penuh ancaman. Alma, angkat teleponmu. Apa maksud semua ini? Kalau kamu tidak membatalkan semua ini sekarang juga, kamu akan menyesal. Aku ini masih suamimu. Namun, ancaman kosong itu tidak berpengaruh apa-apa. Keputusasaan mulai merayapi mereka. Waktu 24 jam terasa seperti bom waktu yang terus berdetak. Mereka akan menjadi gelandangan. Bayangan mengerikan itu membuat mereka menggigil ketakutan. Di sisi lain, di kampung halamannya, Alma sedang dengan sabar menyuapi ibunya yang sudah mulai bisa makan sedikit bubur. Ponselnya yang ia letakkan di meja terus bergetar tanpa henti. Ia melirik nama-nama yang muncul di layar. Ibu mertua, Riana, Mas Arya. Ia membiarkan panggilan itu tak terjawab. Ia menikmati keheningan di antara panggilan-panggilan panik itu, sebuah keheningan yang terasa seperti kemenangan. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan dengan menjawab panggilan mereka saat mereka berada di puncak kepanikan. Ia akan menunggu. Ia akan membiarkan mereka merasakan sedikit dari keputusasaan yang pernah ia rasakan.
Setelah hampir 1 jam teror panggilan tak terjawab, Alma memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Saat nama Ibu Ningsih kembali muncul di layar, dengan jari yang mantap, ia menggeser tombol hijau. Ia menekan tombol loudspeaker agar ia tidak perlu menempelkan ponsel itu ke telinganya, seolah enggan terkontaminasi oleh suara mereka. Keheningan sesaat, lalu terdengar suara Ibu Ningsih yang kini berubah total. Nada sombong dan menghinanya telah lenyap, digantikan oleh isak tangis yang dibuat-buat dan nada memelas yang menjijikkan. Alma? Halo, Alma? Anakku sayang. Akhirnya kamu angkat juga. Alma tidak menjawab. Ia hanya diam mendengarkan. Keheningannya membuat Ibu Ningsih semakin panik. Alma, tolong, nak. Maafkan Ibu. Ibu salah bicara kemarin. Ibu hanya emosi sesaat. Tolong jangan usir kami, nak. Kami mau tinggal di mana? Kami tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Terdengar suara Riana yang ikut menangis di latar belakang. Iya, Kak Alma. Maafkan Riana. Riana janji tidak akan kurang ajar lagi. Tolong, Kak. Jangan ambil rumah ini. Mereka melancarkan serangan dengan senjata andalan mereka, tangisan buaya dan rasa bersalah. Mereka berharap Alma yang selama ini mereka kenal, Alma yang pemaaf dan selalu mengalah, masih ada di sana. Mereka menunggu respons, sebuah kata maaf, atau setidaknya sebuah keraguan. Namun, yang mereka dapatkan adalah keheningan yang dingin. Akhirnya, setelah mereka selesai dengan drama tangis mereka, Alma pun angkat bicara. Suaranya tenang, datar, dan tanpa emosi sedikitpun, seolah ia sedang membacakan laporan cuaca. Setiap katanya diucapkan dengan artikulasi yang jelas, menusuk langsung ke jantung kepura-puraan mereka. Bukankah ibu yang menyuruh saya untuk tidak pulang lagi ke Jakarta? Pertanyaan itu membuat tangis Ibu Ningsih berhenti seketika. Bukankah saya dan ibu saya ini hanyalah beban bagi keluarga ibu? Lanjut Alma, nadanya masih sama datarnya. Bukankah kalian sudah menemukan pengganti saya yang lebih kaya dan lebih selevel? Saya hanya menuruti semua kemauan ibu. Saya tidak akan kembali, dan saya bebaskan kalian dari semua beban yang bernama Alma. Terdengar suara tercekat dari seberang. Mereka kehabisan kata-kata. Alma telah menggunakan peluru mereka sendiri untuk menembak balik. Jadi, Alma menyimpulkan, suaranya kini mengandung nada finalitas yang tak terbantahkan. Selamat menikmati hidup baru kalian. Semoga kalian bahagia. Sebelum mereka sempat membalas, sebelum mereka bisa meluncurkan permohonan atau makian baru, Alma mengakhiri panggilan itu. Kemudian, dengan gerakan yang sangat memuaskan, ia membuka kontak mereka satu persatu dan menekan tombol blokir. Selesai. Hubungan beracun itu telah ia putus selamanya. Ia meletakkan ponselnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dadanya lapang dan napasnya ringan. Badai telah ia lepaskan, dan kini ia hanya perlu menunggu dengan tenang hingga reda. Setelah telepon terakhir yang diblokir oleh Alma, kepanikan di rumah gelap itu bermutasi menjadi keputusasaan murni. Rencana pernikahan Arya dengan Clarissa, yang tadinya menjadi tiket emas bagi keluarga mereka, hancur berkeping-keping. Begitu kabar bahwa Arya telah kehilangan semua asetnya menyebar, sebuah berita yang menyebar secepat api di kalangan elit Jakarta, ayah Clarissa menelepon. Tidak ada basa-basi. Pria itu, dengan suara dingin seorang pebisnis yang memotong kerugian, menyatakan bahwa pertunangan putrinya dengan Arya batal. Ia tidak sudi memiliki menantu seorang parasit miskin yang ternyata hanya menumpang hidup pada istrinya. Clarissa bahkan tidak mau berbicara langsung dengan Arya, hanya mengirim pesan singkat berisi makian dan ucapan selamat tinggal. Arya kini bukan hanya kehilangan kekayaan, ia juga kehilangan status dan harga dirinya. Ia terdampar, menjadi bahan tertawaan di lingkaran sosial yang tadinya memujanya. Di tengah reruntuhan hidupnya, hanya ada satu nama yang tersisa di benaknya. Satu-satunya orang yang pernah menjadi jaring pengamannya, Alma. Dengan sisa uang di rekening pribadinya, ia menyewa sebuah mobil kecil dan memulai perjalanan panjang menuju kampung halaman Alma. Sepanjang perjalanan, otaknya bekerja keras, bukan untuk merenungi kesalahannya, melainkan untuk menyusun skenario. Ia meyakinkan dirinya bahwa Alma masih mencintainya. 5 tahun pernikahan tidak mungkin lenyap begitu saja. Ia percaya bahwa amarah Alma hanyalah sementara, sebuah ledakan emosi seorang wanita yang cemburu. Ia yakin, dengan pesonanya, dengan permintaan maaf yang tulus, dengan janji-janji manis tentang masa depan, ia bisa meluluhkan hati Alma kembali. Ia akan memainkan peran sebagai suami yang menyesal, yang tersesat dan kini telah menemukan jalan pulang. Ia lupa bahwa jalan pulang itu telah ia bakar sendiri hingga menjadi abu. Perjalanan itu terasa menyiksa. Mobil sewaan yang murah terasa panas dan tidak nyaman,
sangat kontras dengan sedan sport sejuk yang biasa ia kendarai. Jalanan pedesaan yang berliku dan pemandangan sawah yang bagi orang lain menenangkan, baginya terasa asing dan terbelakang. Ia merasa jijik dengan lingkungan itu, dan rasa jijik itu memperkuat tekadnya untuk segera membawa Alma kembali ke Jakarta, kembali ke kehidupan nyaman yang seharusnya menjadi miliknya. Saat tiba di desa, ia langsung menuju rumah sakit kabupaten. Di sana, seorang perawat memberitahunya bahwa ibu Alma kondisinya sudah membaik dan telah diizinkan pulang pagi tadi. Hati Arya sedikit mencelos. Rencananya untuk tampil sebagai pahlawan yang peduli di hadapan mertuanya yang sakit kini gagal. Dengan perasaan kesal, ia mengemudikan mobilnya menuju rumah masa kecil Alma, sebuah rumah sederhana yang selalu ia pandang sebelah mata. Ia menemukan Alma sedang duduk di teras depan, menyirami pot-pot bunga peninggalan ayahnya. Penampilan Alma sangat berbeda. Tidak ada blazer mahal atau riasan tebal seorang CEO. Ia hanya mengenakan daster batik sederhana, dan rambutnya diikat seadanya. Namun, di mata Arya, entah kenapa Alma terlihat lebih tenang dan lebih kuat dari sebelumnya. Aura kerapuhan yang dulu sering ia manfaatkan kini telah lenyap, digantikan oleh aura ketenangan yang mengintimidasi. Arya memasang wajah paling memelas yang bisa ia ciptakan. Ia berjalan perlahan mendekati Alma, memanggil namanya dengan suara lirih yang syarat penyesalan. Alma. Alma tidak menoleh. Ia terus menyiram tanamannya, seolah Arya hanyalah angin yang lewat. Sikap acuh tak acuh itu membuat Arya sedikit panik. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian Alma. Alma, sayang, aku di sini. Aku datang untuk menjemputmu dan ibu. Kita pulang, ya, bujuknya lembut, mencoba meraih tangan Alma. Saat itulah Alma berhenti. Ia meletakkan gembor airnya, lalu berbalik menatap Arya. Tatapannya begitu dingin, begitu kosong, seolah ia sedang menatap orang asing. Tidak ada cinta, tidak ada benci, hanya kehampaan. Pulang kemana, Arya? Tanyanya, suaranya datar. Tentu saja pulang ke rumah kita di Jakarta, jawab Arya cepat, mencoba tersenyum. Semua ini hanya kesalahpahaman. Aku bisa jelaskan semuanya. Alma menatapnya tanpa berkedip. Rumah kita? Rumah yang kamu maksud itu adalah rumahku. Rumah yang sertifikatnya atas namaku, yang kubeli dengan uangku, dan yang baru saja kuusir kalian darinya. Apakah itu rumah yang kamu maksud? Kata-kata tajam itu membuat senyum Arya membeku. Ia tidak menyangka Alma akan sefrontal ini. Ia segera mengubah taktiknya, beralih ke mode penyesalan. Aku tahu aku salah, Alma. Aku hilaf. Aku bersumpah itu semua tidak berarti apa-apa. Clarissa itu hanya sebuah kesalahan. Kamu adalah satu-satunya wanita yang kucintai. Aku mohon, maafkan aku. Ia mencoba mendekat lagi, namun Alma mundur selangkah, menjaga jarak di antara mereka. Cintamu itu semurah apa, Arya? Sehingga bisa kamu tawarkan pada wanita lain begitu kamu merasa aku sudah tidak berguna? Cintamu itu selemah apa, sehingga bisa hancur hanya karena aku memilih merawat ibuku yang sedang sekarat? Cecar Alma, setiap katanya tepat sasaran. Arya mulai kehilangan kesabarannya. Taktik lembutnya gagal. Ia beralih ke agresi. Jaga bicaramu, Alma. Aku ini masih suamimu. Sudah menjadi kewajibanmu untuk menurut padaku. Kamu pikir kamu siapa bisa mengusirku dan keluargaku seperti itu? Wajah Alma tetap tenang, namun matanya berkilat berbahaya. Suami? Di mana kamu saat aku bekerja siang malam untuk membangun semua yang kamu nikmati? Di mana kamu saat aku butuh dukungan? Dan di mana kamu saat ibumu menghinaku dan ibuku sebagai beban? Seorang suami tidak akan membiarkan istrinya dihina. Seorang suami tidak akan bersekongkol dengan keluarganya untuk membuang istrinya. Kamu bukan suamiku, Arya. Kamu hanyalah seorang benalu yang kebetulan pernah tidur di ranjangku. Penghinaan itu, yang diucapkan dengan begitu tenang, menghancurkan sisa-sisa harga diri Arya. Ia putus asa. Dengan gerakan dramatis, ia berlutut di tanah yang berdebu di hadapan Alma. Ini adalah senjata terakhirnya, memohon belas kasihan. Alma, aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan berubah. Aku janji. Beri aku satu kesempatan lagi. Tolong. Air mata mulai mengalir di pipinya, air mata seorang aktor yang memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Ia menunggu. Menunggu Alma luluh, menunggu pelukan hangat dan kata maaf yang selama ini selalu ia dapatkan. Namun, yang ia dapatkan adalah pemandangan yang menghancurkan seluruh harapannya. Alma menatapnya yang sedang berlutut dengan tatapan kasihan, seperti menatap serangga yang menyedihkan. Kemudian,
Dengan gerakan yang pelan dan sangat disengaja, Alma mengangkat tangan kirinya. Ia menatap cincin kawin berlian yang melingkar di jari manisnya, cincin yang dulu ia pilih dengan penuh cinta. Tanpa ekspresi, ia menarik cincin itu dari jarinya. Cincin itu terasa dingin di telapak tangannya. Kamu benar, Arya. Kamu tidak bisa hidup tanpamu. Tapi lucunya, kata Alma, matanya menatap lurus ke mata Arya yang terbelalak, aku baru sadar bahwa aku bisa hidup dengan sangat baik tanpamu. Dengan satu gerakan kecil, ia melemparkan cincin itu ke tanah. Benda berkilau itu jatuh dengan suara denting yang nyaris tak terdengar di antara kaki Arya yang sedang berlutut. Rumahmu bukan lagi istanaku, dan istanaku bukan lagi rumahmu, ucap Alma, mengulangi kata-kata terakhirnya. Tepat saat itu, sebuah mobil sederhana berhenti di depan rumah. Seorang pemuda desa yang ramah, anak Pak RT, keluar dari mobil. Sudah siap, Mbak Alma? Tanyanya. Alma tersenyum, senyum tulus pertamanya hari itu. Sudah, Dik, ayo. Ia berjalan melewati Arya yang masih membeku di tanah, tanpa menoleh sedikit pun. Ia masuk ke dalam mobil, dan saat mobil itu melaju pergi, meninggalkan Arya sendirian bersama debu dan cincin kawin yang terbuang, Alma merasa babak itu dalam hidupnya telah benar-benar berakhir. Bulan-bulan berlalu sejak konfrontasi terakhir dengan Arya. Musim berganti, membawa angin baru yang seolah meniup pergi sisa-sisa debu dari masa lalu Alma yang kelam. Di kampung halamannya, di bawah langit yang sama yang pernah menyaksikan air matanya, Alma mulai menata kembali hidupnya, bukan dari puing-puing, melainkan dari fondasi kokoh yang ia bangun sendiri. Fokus utamanya adalah sang ibu. Dengan perawatan terbaik yang bisa dibeli dengan uang, dan yang lebih penting, dengan kehadiran dan kasih sayang Alma setiap hari, kesehatan ibunya berangsur pulih secara ajaib. Warna kembali ke wajahnya yang pucat, tawa kembali terdengar dari bibirnya yang dulu hanya bisa berbisik lemah. Mereka menghabiskan waktu bersama, melakukan hal-hal sederhana yang telah lama hilang. Memasak resep-resep warisan di dapur, berkebun di halaman belakang, atau sekadar duduk di teras sambil bercerita hingga senja. Di dalam momen-momen inilah Alma menemukan penyembuhan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada penthouse mewah atau pengakuan dari kalangan atas, melainkan pada kehangatan genggaman tangan ibunya dan kedamaian yang ia rasakan saat berada di sisinya. Kesembuhan ibunya memicu sebuah keputusan besar dalam diri Alma. Ia tidak lagi ingin terikat pada Jakarta. Kota itu, dengan segala kenangan pahitnya, terasa seperti sangkar emas yang memenjarakannya. Ia ingin membangun masa depannya di tanah kelahirannya. Keputusan ini ia sampaikan dalam sebuah rapat dewan direksi yang diadakan secara virtual. Awalnya, ada keraguan dari beberapa jajaran direksi. Memindahkan sebagian besar operasional dari pusat bisnis negara adalah langkah yang tidak lazim dan berisiko. Namun, Alma memaparkan visinya dengan keyakinan dan data yang tak terbantahkan. Ia tidak akan menutup kantor pusat di Jakarta, melainkan akan membangun sebuah markas operasional regional baru di sebuah kota kabupaten yang tidak jauh dari desanya. Ia berargumen tentang potensi talenta digital yang belum tergali di daerah, biaya operasional yang lebih rendah, serta dampak sosial positif dengan menciptakan ratusan lapangan kerja baru. Visinya bukan lagi sekadar tentang keuntungan, tetapi tentang pertumbuhan yang berkelanjutan dan bermakna. Dengan kepiawaiannya, ia berhasil meyakinkan dewan. Proyek itu pun disetujui. Alma kini memiliki tujuan baru yang membakar semangatnya. Selagi proyek pembangunan kantor barunya berjalan, Alma juga memulai proyek pribadinya, membangun sebuah rumah baru untuk ibunya. Ia membeli sebidang tanah luas di tepi desa, dengan pemandangan langsung ke hamparan sawah yang hijau dan pegunungan yang membiru di kejauhan. Ia tidak membangun sebuah istana yang megah dan dingin. Sebaliknya, ia merancang sebuah rumah yang hangat dan lapang, dengan banyak jendela besar agar sinar matahari bisa masuk dengan leluasa, sebuah taman bunga yang luas untuk ibunya, dan sebuah gazebo kayu untuk mereka bersantai di sore hari. Setiap detail ia perhatikan, memastikan rumah itu menjadi sebuah surga kecil, sebuah benteng kedamaian yang akan melindungi mereka dari badai apapun di luar sana. Rumah itu menjadi simbol dari kehidupan barunya, kokoh, indah, dan dibangun di atas dasar cinta yang tulus, bukan kepura-puraan. Namun, kesibukannya tidak membuatnya melupakan akarnya. Ia melihat sekeliling desanya dan menyadari ada banyak wanita lain seperti ibunya. Para ibu tunggal, para janda, atau para wanita yang berjuang menghidupi keluarga dengan keterampilan seadanya. Hatinya tergerak. Dengan sebagian besar kekayaannya, ia mendirikan sebuah yayasan bernama Pelita Harapan Bunda. Yayasan itu tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga pelatihan keterampilan. Alma membuka pusat pelatihan menjahit dengan mesin-mesin modern, kelas membuat kue dan catering,
serta pelatihan pemasaran digital agar produk-produk mereka bisa dijual secara online. Ia ingin memberdayakan mereka, memberi mereka kail, bukan hanya ikan. Ia ingin mereka merasakan kebanggaan dan kemandirian yang sama seperti yang ia rasakan. Dalam waktu singkat, yayasan itu membawa perubahan nyata. Wajah-wajah yang dulu kuyu karena kesulitan ekonomi kini bersinar dengan harapan baru. Alma tidak lagi dikenal hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi sebagai pahlawan bagi komunitasnya. Ia menemukan kebahagiaan yang lebih dalam saat melihat seorang ibu berhasil menyekolahkan anaknya dari hasil jerih payahnya, sebuah kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan mobil sport atau tas bermerek. Di tengah semua kesibukan yang positif itu, sebuah panggilan datang dari Pak Budi. Panggilan yang telah lama ia nantikan. Selamat siang, Bu Alma. Saya hanya ingin mengabarkan, surat putusan cerai dari Pengadilan Agama sudah resmi keluar hari ini. Prosesnya sudah selesai 100%. Secara hukum, Ibu sudah resmi bercerai dengan Bapak Arya Wiguna. Alma sedang berdiri di kerangka rumah barunya saat menerima telepon itu. Ia menatap para pekerja yang sedang memasang atap, lalu mengalihkan pandangannya ke langit biru yang cerah. Tidak ada air mata, tidak ada luapan emosi yang berlebihan. Yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang luar biasa, seolah sebuah beban seberat gunung yang selama ini menekan pundaknya akhirnya terangkat. Ia bebas. Benar-benar bebas. Ia menutup telepon dan menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar pedesaan yang terasa begitu bersih dan murni. Terima kasih, Tuhan, bisiknya pada angin. Puing-puing harapan masa lalunya telah ia susun kembali menjadi sebuah istana baru yang jauh lebih megah, sebuah istana yang ratunya adalah ia sendiri. 1 tahun kemudian, fajar menyingsing di atas rumah baru Alma, memancarkan cahaya keemasan yang menembus jendela-jendela besar dan menerangi ruang keluarga yang hangat. Aroma kopi yang baru diseduh berpadu dengan wangi nasi goreng buatan ibunya yang sudah sepenuhnya sehat dan bersemangat. Mereka berdua duduk di meja makan yang menghadap ke taman, menikmati sarapan pagi dengan diiringi kicauan burung. Kehidupan telah menemukan ritme barunya yang damai dan membahagiakan. Ibu Alma kini aktif mengelola taman bunga dan kebun sayur organiknya, bahkan sesekali ikut memberikan ide resep untuk kelas memasak di yayasan. Alma, di sisi lain, membagi waktunya dengan sempurna. Setengah harinya ia dedikasikan untuk mengelola perusahaannya dari kantor regional barunya yang kini menjadi pusat inovasi di daerah itu, dan setengah harinya lagi ia habiskan untuk yayasan dan tentu saja, untuk ibunya. Pagi itu, saat mereka sedang tertawa membahas tingkah lucu kucing peliharaan baru mereka, Pak RT datang berkunjung, sebuah kebiasaan yang sering ia lakukan untuk sekadar bersilaturahmi sambil membawa hasil panen singkong dari kebunnya. Mereka menyambutnya dengan hangat, menyuguhkannya kopi dan nasi goreng. Setelah berbasa-basi menanyakan kabar, wajah Pak RT berubah sedikit ragu. Ia berdeham, seolah enggan menyampaikan sesuatu. Anu, Neng Alma, maaf sebelumnya kalau Bapak lancang, mulainya pelan. Alma tersenyum ramah. Tidak apa-apa, Pak. Ada apa? Bicara saja. Pak RT menarik napas. Kemarin, waktu Bapak ke Jakarta untuk menengok cucu, Bapak tidak sengaja melihat Anu, mantan suami Neng Alma dan keluarganya. Alma berhenti mengaduk kopinya. Wajahnya tetap tenang, hanya alisnya yang sedikit terangkat, menunjukkan rasa ingin tahu yang netral. Oh, ya? Di mana, Pak? Tanyanya tanpa emosi. Di sebuah kelurahan di pinggiran kota, Neng. Waktu itu sedang ada pembagian sembako, bantuan untuk warga miskin. Bapak lihat mereka bertiga ikut mengantre di barisan yang panjang sekali. Penampilan mereka, aduh Neng, sudah tidak terawat. Bajunya kumal, badannya kurus-kurus. Ibu Ningsi itu, yang dulu sombongnya minta ampun, sekarang wajahnya selalu menunduk, mencoba menutupi mukanya dengan selendang butut. Si Riana itu juga, kulitnya yang dulu putih sekarang kusam, tangannya kasar. Pak RT berhenti sejenak, menyesap kopinya. Yang paling parah, Bapak lihat mereka bertengkar di depan umum. Berebut sekantong minyak goreng. Saling dorong, saling maki. Malu sekali dilihat orang banyak. Banyak tetangga di sana yang cerita, hidup mereka memang susah sekali. Si Arya itu jadi pengangguran, kerjanya hanya marah-marah saja di kamar kosnya. Kasihan juga melihatnya, tapi ya bagaimana lagi, Neng? Pak RT menatap Alma, mungkin mengharapkan sebuah reaksi. Entah itu ekspresi kasihan, atau mungkin senyum kemenangan yang tersembunyi. Namun, ia tidak menemukan keduanya. Alma hanya terdiam sejenak, memproses informasi itu seolah sedang menganalisis data pasar. Kemudian, ia meletakkan cangkir kopinya dan menatap keluar jendela, ke arah taman bunganya yang sedang mekar dengan indahnya. Sebuah senyum tipis, senyum yang tulus dan damai,
terukir di bibirnya. Ia sama sekali tidak memikirkan pemandangan menyedihkan yang baru saja diceritakan. Pikirannya berada di tempat lain, di masa kini yang begitu indah. Ia tidak merasakan secuil pun rasa puas atas penderitaan mereka. Ia juga tidak merasakan sedikit pun rasa kasihan. Yang ia rasakan hanyalah ketiadaan. Mereka telah menjadi begitu tidak penting, begitu jauh dari kehidupannya, sehingga kisah mereka terdengar seperti cerita tentang orang asing di negeri antah berantah. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk memancing emosi apapun darinya. Itulah kemenangan yang paling mutlak. Kemenangan bukan karena mereka menderita, tapi karena penderitaan mereka sudah tidak berarti apa-apa lagi baginya. Ia menoleh kepada ibunya dan Pak RT yang masih menunggunya berkomentar. Alih-alih membahas masa lalu yang suram itu, ia berkata dengan suara riang, "Udara pagi ini cerah sekali ya, Bu, Pak. Sepertinya bunga matahari baru di pojok taman itu akan mekar sempurna hari ini." Ibunya tersenyum, mengerti. Pak RT pun ikut tersenyum, sadar bahwa babak itu telah benar-benar ditutup. Mereka melanjutkan obrolan mereka tentang hal-hal yang ringan dan menyenangkan. Beberapa saat kemudian, ponsel Alma bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Budi. Isinya bukan tentang masalah hukum, melainkan sebuah laporan investasi. "Selamat pagi, Bu Alma. Sekadar info, nilai portofolio investasi Anda naik 15% kuartal ini. Proyeksi keuntungan di akhir tahun melampaui target. Selamat atas awal yang baru yang gemilang." Alma membaca pesan itu, dan senyumnya semakin merekah. Itu bukan senyum karena angka-angka keuntungan, melainkan senyum syukur atas perjalanannya. Ia telah melewati badai yang paling gelap, dan kini ia berdiri di bawah fajar yang paling cerah. Kamera kehidupan seolah menjauh perlahan, meninggalkan pemandangan Alma dan ibunya yang tertawa bahagia di teras rumah mereka yang asri, dikelilingi oleh bunga-bunga harapan yang mereka tanam sendiri. Bayangan masa lalu telah benar-benar lenyap, digantikan oleh cahaya terang dari masa depan yang tak terbatas, yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Langit di atasnya tampak begitu bersih dan biru, tanpa ada satu awan pun yang menghalangi. Cahaya fajar yang diciptakan sendiri, pelajaran hidup dari perjalanan Alma. Kisah perjalanan Alma adalah sebuah epik modern yang bergema jauh melampaui alur ceritanya yang penuh liku. Ia menyajikan sebuah narasi yang memuaskan tentang keadilan dan pembalasan. Namun jika kita menggalinya lebih dalam, kita akan menemukan sebuah tambang emas berisi pelajaran hidup yang mendalam. Ini bukanlah sekadar dongeng tentang seorang wanita yang tersakiti lalu membalas dendam. Lebih dari itu, ini adalah sebuah manual tentang ketahanan, sebuah manifesto tentang pemberdayaan diri, dan sebuah perenungan tentang makna sejati dari kekuatan, keluarga, dan kebahagiaan. Melalui kejatuhan para penindasnya dan kebangkitan Alma yang gemilang, cerita ini menguraikan hikmah-hikmah krusial yang relevan bagi siapa saja yang pernah merasa diremehkan, dikhianati, atau terjebak dalam situasi yang tampak mustahil. Kisah ini mengajarkan bahwa fajar yang paling cerah bukanlah sesuatu yang kita tunggu, melainkan sesuatu yang kita ciptakan sendiri setelah melewati malam yang paling gelap. Fondasi dari semua kekuatan dan kebebasan yang diraih Alma adalah kemandirian finansial. Ini adalah pelajaran paling pragmatis sekaligus paling transformatif dalam keseluruhan cerita. Dalam banyak narasi konvensional, kekuatan seorang wanita yang teraniaya seringkali datang dari sumber eksternal. Namun, Alma mematahkan stereotip tersebut. Kekuatannya tidak dipinjamkan oleh seorang pahlawan baru, melainkan ditempa dari hasil kerja keras, kecerdasan, dan visinya sendiri. Kekayaannya bukanlah sekadar tumpukan materi, melainkan perwujudan dari nilai dan kemampuannya. Aset finansialnya berfungsi sebagai perisai, senjata, dan pada akhirnya, kunci menuju kebebasan mutlak. Awalnya, kekayaan itu menjadi perisai yang ironisnya ia gunakan untuk melindungi keluarga parasit yang kelak menghancurkannya, menopang gaya hidup mewah mereka sambil menelan hinaan. Namun, ketika titik batasnya terlewati, perisai itu ia balikan untuk melindungi dirinya sendiri. Kekuatan finansial ini kemudian bertransformasi menjadi senjata yang mematikan. Adegan di mana Alma dengan ketenangan yang membekukan menelepon pengacaranya, Pak Budi, adalah momen klimaks yang mendefinisikan ulang kekuatannya. Ia tidak perlu berteriak, berdebat, atau menangis. Kata-katanya adalah perintah yang memiliki kekuatan hukum untuk meruntuhkan dunia palsu yang dibangun oleh suami dan mertuanya. Rumah, mobil, dan rekening bank menjadi pion-pion di papan catur yang sepenuhnya ia kuasai. Tanpa kemandirian ini, ia akan menjadi korban yang tak berdaya. Dengan kemandirian ini, ia menjadi sang eksekutor keadilannya sendiri. Pelajaran ini menggarisbawahi sebuah kebenaran universal,
Memiliki kendali atas sumber daya pribadi adalah bentuk agensi dan kemerdekaan yang paling fundamental, memungkinkan seseorang untuk keluar dari lingkaran kekerasan, baik emosional maupun finansial. Namun, kekuatan finansial ini tidak akan berarti tanpa adanya transformasi internal yang mendalam. Selama bertahun-tahun, Alma memiliki kekuatan yang sama, tetapi ia memilih untuk tidak menggunakannya. Ia adalah perwujudan dari kesabaran yang tak terbatas, seseorang yang rela mengorbankan harga dirinya demi ilusi keharmonisan rumah tangga. Penderitaan yang ia alami, yang memuncak pada panggilan telepon yang kejam itu, berfungsi sebagai api penyucian. Rasa sakit yang tak tertahankan itu tidak menghancurkannya. Sebaliknya, ia membakar habis dirinya yang lama yang penuh keraguan dan toleransi berlebihan. Dari abu itu, lahirlah Alma yang baru, seorang wanita yang tegas, strategis, dan yang paling penting, seseorang yang akhirnya menetapkan batasan yang tak bisa ditawar. Tawa dinginnya di ujung telepon bukanlah tanda kegilaan, melainkan suara rantai yang akhirnya putus. Ia belajar pelajaran pahit bahwa kebaikan tanpa batas seringkali hanya akan mengundang eksploitasi tanpa henti. Kemenangannya dimulai saat ia berani berkata, "Cukup," dan menarik garis yang jelas antara apa yang bisa ia toleransi dan apa yang tidak. Kisah ini menjadi pengingat kuat bahwa melindungi kedamaian dan harga diri kita sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan sebuah keharusan. Sementara Alma membangun kembali dirinya, hukum tabur tuai bekerja tanpa suara di sisi lain kota. Kepuasan dalam cerita ini tidak hanya datang dari kemenangan Alma, tetapi juga dari keadilan puitis yang menimpa para antagonisnya. Ganjaran yang mereka terima bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan hasil logis dari karakter dan perbuatan mereka. Ini adalah cerminan sempurna dari dosa-dosa mereka. Arya, yang menjadikan pesona dan status sebagai topeng untuk menutupi kekosongannya, dihukum dengan kehilangan keduanya. Tanpa uang Alma, pesonanya menjadi tak bernilai, dan ia terungkap sebagai seorang pria lemah yang tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Hukuman baginya adalah realisasi pahit akan ketidakmampuannya. Sementara itu, Ibu Ningsi dan Riana, yang menyembah kemewahan dan mengukur nilai manusia dari status sosial, dijebak dalam kehidupan yang paling mereka benci, kemiskinan dan ketidakrelevanan. Mereka kehilangan apa yang mereka jadikan berhala, dipaksa merasakan kehidupan yang dulu selalu mereka hina. Karma dalam cerita ini bukanlah kekuatan mistis, melainkan sebuah prinsip kausalitas yang sederhana. Keserakahan melahirkan kehilangan, dan kesombongan melahirkan kehinaan. Di tengah drama pengkhianatan dan pembalasan ini, cerita ini juga dengan lembut menyoroti perbedaan krusial antara ikatan yang tulus dan hubungan yang parasit. Kontras antara hubungan Alma dengan ibunya dan hubungannya dengan keluarga suaminya sangatlah mencolok. Ibunya adalah simbol cinta tanpa syarat, sebuah pelabuhan aman yang nilainya baru benar-benar Alma sadari ketika badai datang. Di sisi lain, hubungan dengan Arya dan keluarganya adalah hubungan transaksional murni. Mereka mencintai fasilitas yang diberikan Alma, bukan Alma sebagai pribadi. Ketika ia berhenti menjadi sumber daya dan dianggap beban, ia dengan mudah dibuang. Ini adalah pelajaran berharga tentang perlunya mengidentifikasi dan menghargai hubungan yang memberi nutrisi bagi jiwa kita. Keluarga sejati bukanlah selalu tentang ikatan darah, tetapi tentang siapa yang tetap berada di sisi kita saat kita tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain diri kita sendiri. Keberanian Alma untuk memutus total hubungan beracun ini, dengan memblokir nomor mereka selamanya, adalah langkah esensial dalam penyembuhannya. Pada akhirnya, hikmah tertinggi dari perjalanan Alma melampaui sekadar balas dendam. Kemenangan sejatinya bukanlah saat ia melihat musuh-musuhnya jatuh, melainkan saat ia mencapai titik di mana nasib mereka tidak lagi penting baginya. Momen klimaks emosionalnya bukanlah saat ia mengusir mereka, tetapi saat ia mendengar kabar tentang penderitaan mereka, dan yang ia rasakan hanyalah ketidakpedulian yang damai. Reaksinya yang tenang, dengan mengalihkan pembicaraan ke indahnya pagi, menunjukkan bahwa ia telah sepenuhnya sembuh. Orang-orang yang pernah memiliki kekuatan untuk menghancurkan hatinya kini telah menjadi begitu kecil, dan tidak signifikan sehingga mereka bahkan tidak bisa lagi memancing emosi darinya. Ini mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati dari luka masa lalu bukanlah dengan melihat orang yang menyakiti kita menderita, melainkan dengan mencapai keadaan di mana kita terlalu sibuk dan bahagia dengan kehidupan kita sendiri untuk memikirkan mereka. Alma tidak lagi mendefinisikan dirinya sebagai korban atau sebagai pemenang atas mereka. Ia mendefinisikan dirinya sebagai seorang anak yang berbakti, seorang pemimpin yang inovatif, dan seorang dermawan bagi komunitasnya. Ia mengalihkan seluruh energinya dari masa lalu yang destruktif ke masa kini, dan masa depan yang konstruktif. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada kegagalan orang lain, melainkan sepenuhnya dibangun di atas kesuksesan dan kedamaian batinnya sendiri. Dengan demikian, kisah Alma adalah sebuah ode untuk kekuatan menciptakan takdir sendiri, sebuah pengingat bahwa setelah malam tergelap sekalipun,
Kita selalu memiliki kekuatan untuk tidak hanya menunggu fajar, tetapi untuk menjadi fajar itu sendiri, 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 menjadi fajar itu sendiri,